3 Maret 2020 ketika kasus pertama dan kedua COVID diumumkan, pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk menanggulangi masalah ini. Dan salah satu caranya adalah menghentikan penyebaran virus. Pemerintah menerapkan belajar di rumah. Semua kegiatan dialihkan di rumah. Belajar di rumah, kuliah juga di rumah. Dan tentunya ini menuntut situasi yang menyenangkan agar belajar pun bisa dilakukan dengan baik. Ada bersama saya Ibu Fani Ladapase dari Universitas Nusa seorang psikolog. Pagi. Ibu, kabar baik? Oh, luar biasa, luar biasa. Oke, kita langsung saja. Jadi suasana seperti ini akan menimbulkan rasa kebosanan ya. Jadi bagaimana sih menciptakan rasa nyaman untuk anak-anak ataupun juga mungkin mahasiswa supaya mereka bisa belajar dengan nyaman? Oke, memang betul ya. Sejak Maret itu kita sudah mulai menerapkan belajar dari rumah. Tentu dengan sampai kapan itu kita belum tahu. Dan ini memang jelas akan menimbulkan kebosanan, terutama untuk anak-anak yang usia 3 tahun, yang mulai sekolah PAUD sampai dengan sekolah dasar. Nah, itu tentu akan sangat jenuh karena mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya mereka belajar harus di sekolah dengan situasi formal, ini tiba-tiba mereka harus berada di rumah. Nah, itu tentu akan menimbulkan pertanyaan sendiri buat mereka. Kenapa di rumah terus? Kenapa begini lama? Sementara ini sudah terjadi 4 minggu. Kalau orang tua, terutama ibu yang akan mendampingi anak, tidak cerdas melihat situasi ini juga akan berpengaruh buruk terhadap psikis anak. Nah, kan sementara kalau kita menghadapi COVID itu, keadaan psikologis anak itu harus betul-betul dijaga supaya anak tidak menjadi stres. Nah, stres, bosan. Iya, kalau sudah mulai stres, mulai bosan, jenuh itu akan turut mempengaruhi sistem imun tubuh. Nah, bagaimana caranya? Orang tua harus betul-betul mengatur waktu, mendampingi anak agar anak tidak jenuh. Mereka harus memilih bagaimana belajar di rumah itu yang menyenangkan. Ya, seperti apa ini? Belajar itu kalau menurut Montessori, terutama untuk anak-anak ya, itu dia mengenal lingkungan sekitar, kemudian sensorinya, kemudian bahasa, dan dia bagaimana dia menjalin komunikasi atau hubungan dengan orang-orang. Nah, itu bisa dimulai. Misalkan ada tema-tema tertentu kan, kalau dia mau belajar tentang lingkungan. Nah, ibu bisa mulai dengan mengajak anak untuk keluar, entah bercocok tanam. Nah, di situ di area saja, jangan sampai keluar di area rumah itu, entah itu tanah sepetak bisa kita manfaatkan. Bercocok tanam, nah di situ dia akan mempelajari tumbuhan, mulai dari bahkan kita bisa lihat dari semai bibit, tunas, dan ini saya pikir ilmu itu lebih banyak didapat daripada di lingkungan sekolah. Praktek mereka dapat, motoriknya ada, kedekatan dengan orang tua juga dapat. Nah, memang yang akan menjadi sedikit sulit itu ketika anak belajar untuk matematika. Nah, ini betul, tidak semua orang menguasai bidang ilmu ya. Apalagi kalau ibunya dengan SDM-nya yang menengah ke bawah, ini agak sulit juga tentu kan. Mereka pasti akan kebingungan dan ini akan menimbulkan stres sendiri. Kalau ibu sudah stres ini akan turut mempengaruhi. Bisa terjadi mulai dengan mengajar secara keras, anak mungkin dimarah. Nah, ini yang akan turut mempengaruhi emosi anak ya. Nah, itu. Nah, ini yang harus benar-benar ibu harus bagaimana dia mengolah emosinya sendiri. Nah, itu orang tua harus melihat itu sebagai sesuatu hal yang positif, bukan malah membebani mereka. Nah, di sini positifnya adalah apa? Ibu juga akhirnya kan harus belajar kan? Dia juga harus mencari tahu ini bagaimana caranya saya mengajarkan anak usia sekian. Kita harus mengambil sisi positif dari belajar dari rumah itu adalah keuntungan bagi orang tua, menambah ilmunya, kemudian hubungannya menjadi baik dengan anak, kemudian banyak waktu dengan anak. Sedangkan sisi anak, dia bisa lebih menikmati, dia tidak harus pagi-pagi harus berseragam ke sekolah, kemudian waktunya jam 7 sampai jam sekian harus ada di kelas. Saya pikir kalau kita bisa mengolah itu, dia akan menjadi lebih senang. Besok mungkin dia akan bertanya lagi, Mama besok kita buat apa? Mama besok kita akan adakan apa ya? Bisa saja kita melakukan, mungkin kalau mengenal lingkungan, kita buat camping aja di dalam rumah, buka tenda. Kita menciptakan situasi yang benar-benar menyenangkan buat anak, tapi tidak meninggalkan sisi edukasinya.
Oke, tidak semua orang tua itu siap dengan hal ini gitu ya. Ada yang sudah memang sebelum adanya pandemik ini sudah menerapkan, tapi ada juga yang ini benar-benar baru gitu. Dan bahkan orang tua sendiri jadinya stres gitu ya, karena Iya. harus selain pekerjaan rumah, kemudian pekerjaan di kantor dan juga harus memberikan waktu banyak untuk belajar. Gimana ini melihatnya? Orang tua sebenarnya seperti apa gitu, dan juga bagaimana beradaptasi dengan hal yang baru ini. Beberapa hari ini saya sudah mencoba untuk melakukan komunikasi dengan beberapa orang tua ya. Mulai dari orang tua yang memang sehari-harinya sebagai wanita karir bekerja di kantor, ataupun orang tua yang memang ibu rumah tangga, dan orang tua yang melakukan pekerjaan dari rumah. Nah, itu banyak versi yang mereka sampaikan. Kalau yang ibu rumah tangga itu dia lebih bisa menikmati. Karena oh ya biasa, orang setiap hari juga saya di rumah, setiap hari saya membantu anak gini. Itu versi orang tua yang memang dari rumah. Yang membuat mereka menjadi stres itu adalah ketika guru memberikan tugas yang banyak, dan itu kalau ada beberapa yang harus anak yang cukup kritis ya, mereka menuntut harus seperti guru. Nah ini kadang memancing emosi mereka juga. Ya. Tapi ya sudah, mereka merasa memang agak berat ketika mereka harus berperan lagi sebagai guru untuk anak di dalam rumah. Okay. Sementara orang tua yang sudah melakukan pekerjaan dari rumah, misalkan itu kalau kita di sini banyak itu yang seperti orang tua yang melakukan bisnis online shop. Jadi mereka bisa melakukan pekerjaan sambil bekerja mengurus rumah tangga. Nah ini kendala yang mereka sampaikan itu adalah ketika guru memberikan tugas di jam-jam tertentu. Ada yang guru memberikan misalkan jam 8 dia akan mengirimkan tugas, jam sekian akan kumpul. Nah ini biasanya diberikan kepada anak yang pendidikannya sudah lebih sekitar kelas 5, kelas 6 SD. Dan itu mereka harus mengerjakan sejumlah soal. Kemudian dikirimkan. Nah ini menurut orang tua ini cukup memberatkan. Karena anaknya juga setelah masuk minggu kedua, minggu ketiga itu sudah mulai mengeluh. Tertekan ya? Ya, bosan di rumah, kenapa kerja tugasnya semakin banyak, tidak seperti di sekolah. Nah ini yang harus diperhatikan. Mungkin metode yang diberikan oleh guru itu harusnya kalau bisa dirubah. Kalau misalkan kita tidak tahu ya, apakah ini akan 6 tahun atau 6 bulan atau 9 bulan ke depan, kalau dia memberikan metode yang sama seperti itu dengan memberikan sejumlah pertanyaan begitu banyak, dikerjakan 1-2 jam untuk dikumpulkan lagi, ya menurut saya anak ini pasti akan stres. Karena itu rutinitas yang setiap hari dilakukan berulang-ulang dan itu membosankan. Ya. Kita harus komunikasi dengan guru kelas. Guru harus merubah. Mungkin bagaimana caranya, bisa saja belajar dengan membaca buku ini, cerita ini, kemudian kamu menceritakan kembali, direkam dan dikirimkan. Bisa dengan cara itu kan mungkin lebih menyenangkan ya menurut saya. Variasi metode pengajaran dan penugasan. Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Fani untuk tipsnya di sesi kali ini. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman terutama di saat pandemi COVID-19.